Tiba-tiba ada sesuatu yang menyinggol gelas tersebut. Topik dan Jaka pun langsung berlari menuju tempat parkir. Ternyata sosok yang selama ini mengganggu lembur mereka adalah sosok. Jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungannya. Amin. Kali ini gue akan bawain sebuah cerita horor yang lumayan serem, berjudul Lembur, karya Restu Wiraatmaja. Bagi kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan di sini di Horror Area, silakan aja DM Instagram kami di sini di bawah ini nih. Ya, kami tunggu ceritanya ya. So, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama ceritanya di sini di Horror Area. Kalian pernah diteror apa aja pas lagi lembur kerja? Kisah ini berawal saat Tropik sedang lembur kerja di tempat kerjaannya. Saat itu tersisa 3 orang yang masih berada di kantor tersebut. 3 orang tersebut antara lain Intan, Jaka, dan Tropik. Karena memang ada deadline, mereka bertiga pun harus cepat mengerjakan tugas kerjaannya agar target cepat diselesaikan kala itu. Tepat di jam 10 malam, Intan ingin pergi ke kamar mandi. Ia pun meminta Tropik untuk menemaninya. Karena memang Intan adalah perempuan sendiri di sana. Alhasil Tropik pun mau mengantarkan Intan saat itu. Setelah Intan memasuki kamar mandi, Tropik pun mulai menyalakan rokok sebagai teman gabutnya. Entah memang perasaan Tropik sendiri atau bagaimana, tiba-tiba ia mendengar suara orang menangis dari sudut kamar mandi. Tropik mengira itu adalah suara Intan. Tan, lu nangis? Namun tidak ada jawaban dari Intan yang berada di dalam kamar mandi tersebut. Akhirnya Tropik pun tidak memperpanjang hal tersebut. Barulah setelah Intan keluar, Tropik pun langsung bertanya kepada Intan. Lu tadi habis nangis, Tan? Hah? Nangis? Gue nggak nangis kok. Seriusan? Mana mungkin gue nangis di kamar mandi? Emang tadi ada suara orang nangis? Nggak ada sih. Paling perasaan gue aja tuh. Mendengar jawaban dari Intan, Tropik pun mulai berpikir yang aneh-aneh Ia pun kemudian menyuruh Intan untuk segera kembali ke kantor kala itu. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke kantor. Sesampainya di kantor, Jaka sedang asik mendengarkan musik Jak, udah kelar kerjaan lu? Bentar lagi nih. Ya udah, ayo kita selesain cepat. Mereka bertiga pun akhirnya melanjutkan pekerjaan mereka. Namun di sela-sela mereka sedang sibuk bekerja, tiba-tiba ada yang melempar korek ke kepala Tropik. Hingga membuat Tropik saat itu emosi Jak, lu lemparin korek ke gue ya? Hah? Korek? Orang gue dari tadi diem kok di sini. Lu siapa? Lu yang Tan? Gue? Gak mungkin gue usilin lu yang lagi kerja. Tropik pun hanya terdiam sambil memperhatikan kedua temannya yang merasa tidak melempar korek ke kepalanya. Akhirnya Tropik pun kembali melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang sedikit kesal kala itu. Tepat di jam 11 malam, Intan mengeluh ingin pulang karena badannya sudah sangat capek. Ia pun meminta kepada Jaka untuk mengantarkannya dulu ke rumah. Jaka pun menanyakan hal ini kepada Tropik. Pik, gue anterin dulu Intan ya, nggak apa-apa kan? Kemana? Anterin dia balik. Nanti kesini lagi. Nanggung, bentar lagi. Dia kecapean, Pik, kasihan. Tropik pun agak kecewa dengan pilihan yang dibuat oleh Jaka. Seolah-olah Jaka lebih mementingkan Intan dibanding dengan dirinya. Ya udah, ntar baliknya bawa makanan ya. Iya deh, ntar gue bawain makanan buat lo. Akhirnya Jaka pun keluar kantor untuk mengantarkan Intan pulang ke rumahnya.
Dan sekarang tinggallah sendiri Ropik di kantor tersebut. Di sela-sela Ropik sedang menggarap kerjaannya, hal yang aneh pun kembali terulang. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari luaran kantor sana. Ropik pun mulai heran, gak mungkin yang berada di luaran sana adalah Jaka. Terlebih lagi, Jaka sedang mengantarkan Intan yang sedang pulang ke rumah saat itu. Ropik pun mulai mencoba untuk berpikir positif tuh, agar dirinya tidak terbawa suasana terhadap kondisi kantor yang sepi itu. Singkat cerita, Ropik pun tiba-tiba haus tuh. Ia pun ngambil tuh minuman di dapur sana. Karena memang keterpaksaan, Ropik pun memberanikan diri untuk pergi ke dapur sendirian. Saat dirinya hendak ke dapur, Ropik pun mendengar suara air keran berbunyi itu sendiri. Ropik kira sebelum Jaka dan Intan pulang, mereka berdua lupa untuk mematikan keran tersebut. Akhirnya Ropik pun mematikan keran tersebut, lalu mengambil air itu di dapur. Namun setelah Ropik meletakkan gelas di meja, tiba-tiba ada sesuatu yang menyinggol gelas tersebut. Ropik pun terkejut bukan main kala itu. Ia menyadari bahwa itu bukan kesalahannya. Karena saat Ropik menaruh gelas, posisi kedua tangannya sedang memainkan handphone tuh. Ropik pun akhirnya kembali ke ruangannya dan melanjutkan pekerjaannya dengan pikiran yang masih bertanya-tanya tuh. Waktu menunjukkan sudah jam setengah 12 malam kala itu. Namun Jaka belum juga datang. Ropik pun mencoba menelepon Jaka lewat telepon selulernya. Namun beberapa kali Ropik menelepon, tidak ada jawaban sama sekali tuh dari Jaka. Ropik pun mulai resah kala itu. Ia merasa ada yang aneh di kantornya tersebut. Sebelumnya, saat Ropik lembur, tidak ada kejadian-kejadian janggal seperti yang ia rasakan saat ini. Ropik pun kembali berpikir positif tuh agar dirinya mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Singkat cerita, 10 menit kemudian, Jaka pun tiba di kantor tersebut. Entah memang perasaan Jaka aja atau bagaimana, ia melihat ada seorang wanita di dalam ruangan tersebut bersama Ropik. Namun anehnya, saat Jaka membuka pintu ruangan tersebut, sosok wanita itu pun seketika hilang tuh. Loh, lu dari tadi sendirian? Emang gua dari tadi sendirian? Bukannya tadi ada... Siapa? Jangan halu lu. Seriusan, gue nggak halu. Tadi gue lihat orang di ruangan ini. Udahlah, jangan ngomong yang enggak-enggak. Jaka pun langsung meletakkan makanan itu tepat di meja Ropik tuh. Lu beli buat gue doang. Gue udah makan tadi di jalan. Pantesan lama. Parah banget lu. Ya gue lapar banget nih. Maaf ya. Jaka pun tiba-tiba terkejut saat komputer miliknya tiba-tiba kereset sendiri tuh. Pik, lu yang reset komputer gue ya? Mana ada, gue nggak nyentuh apapun tuh tadi di komputer lu. Lah, ini buktinya kereset. Terus siapa dong? Setan kali. Jawab Ropik sambil bercanda. Jaka pun merasa kesal kala itu. Ia pun harus mengulang kembali tuh pekerjaannya dari awal. Karena data yang ia masukkan tiba-tiba menghilang begitu saja. Alhasil mau nggak mau Jaka pun kembali tuh menata data-data yang sudah hilang tanpa bekas. Di sela-sela Jaka sedang menggarap pekerjaan, Jaka mendengar suara tangisan tepat di luar ruangan mereka. Suaranya sangat jelas dan membuat Jaka merinding seketika. Pik, lu dengar kagak? Dengar apaan? Suara orang nangis. Mana ada, nggak ada suara apapun tuh gue denger. Coba deh lu diam sebentar. Ini jelas banget. Mereka pun diam sejenak untuk menangkap suara tangisan yang baru saja didengar oleh Jaka. Dan saat mereka sedang fokus untuk mendengarkan suara tangisan tersebut, tiba-tiba dari ruangan tersebut, mereka melihat sosok wanita bergaun putih melewatinya. Ropik dan Jaka pun yang melihat itu saling berpandang-pandangan tuh.
Lu lihat nggak barusan? Iya, gue lihat, jelas banget. Kayaknya kita harus nunda pekerjaan kita nih. Kita pulang aja yuk. Ropik pun langsung menyimpan file pekerjaannya dan menutup komputernya. Sama seperti Ropik, Jaka pun melakukan hal yang serupa. Di tengah pekerjaannya yang belum kelar, mereka berdua pun diperlihatkan lagi tuh oleh penampakan wanita bergaun putih yang sedang melintasi ruangan mereka dengan sangat jelas. Setelah mereka selesai membereskan seluruh pekerjaannya, mereka berdua pun langsung tuh keluar dari ruangan tersebut dan langsung menuju ke tempat parkir. Namun di saat yang sama, suara tangisan itu pun terdengar kembali tepat di belakang mereka. Ropik dan Jaka pun terdiam tuh sejenak. Secara bersamaan, mereka berdua pun menengok ke arah belakang. Saat mereka menengok ke arah belakang, ternyata tepat di depan ruangan mereka berdiri sosok kuntilanak dengan wajah tertutup oleh rambut tuh. Ropik dan Jaka pun langsung berlari menuju tempat parkir. Ternyata sosok yang selama ini mengganggu lembur mereka adalah sosok kuntilanak yang merupakan penunggu dari kantor tersebut. Setelah mereka tiba di tempat parkir, mereka pun langsung pulang tuh dan tidak mengulangi kegiatan lembur kerja mereka kecuali jika beramai-ramai. Singkat cerita, keesokan harinya Ropik dan Jaka pun melaporkan tuh hal tersebut kepada atasannya, dan atasannya pun membenarkan jika di kantornya tersebut ada sosok kuntilanak yang memang menampakkan diri ketika malam hari tiba. Atas penjelasan tersebut, Ropik dan Jaka pun nggak lagi-lagi tuh ngelakuin lembur kerja seperti kemarin. Semenjak saat itulah, atasan mereka pun melarang para karyawannya melakukan lembur kerja, kecuali dengan jumlah yang lebih dari 5 orang tuh. Makasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya ya, agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Buat kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan di sini, di horror area, silakan aja. Kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di sini. Kami tunggu ceritanya ya. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini undur diri.